Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Lapenda, NIM 2019-161-018, kelas 4A Pendidikan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membina golongan siaga dan penggalang. Cara membina pramuka siaga adalah A. Dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. B. Pembina siaga adalah fase awal dalam pendidikan, maka sifat-sifat pembina siaga yang tidak bisa dicontoh oleh anak usia siaga harus tidak dimunculkan di permukaan. Misalnya, pembina merokok, suka membentak, berkata agak jorok, dan sebagainya. C. Materi pembinaan pramuka siaga banyak dibungkus sehingga menarik, misalnya menceritakan sifat-sifat kepahlawanan yang perlu dicontoh oleh setiap orang dengan sosiodrama. D. Sesuatu yang khayal, baik untuk memupuk imajinasi siaga, tetapi jangan dilebih-lebihkan. Cerita tentang fabel, parabel, baik pula untuk siaga. Dalam abad modern ini, baik pula apabila menggunakan imajinasi tersebut dipadukan dengan teknologi. Permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. F. Siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari berbuat kebaikan, baik dalam latihan maupun melalui pesan pembina untuk melaksanakannya di rumah. G. Siaga diperkenalkan aturan-aturan keluarga dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi ayah ibundanya. H. Untuk melatih kreativitas siaga, otak belah kanan, maka akan sangat baik mereka ditugasi membuat lagu sederhana atau jingle, tarian, menulis pengalaman atau mengarang, atau membuat yel-yel yang menyamarkan kasih sayang. I. Kehidupan siaga itu ada di perindukan. J. Pembina lebih baik ing ngarso sung tulodo. Dan cara membina pramuka penggalang adalah A. Dapat menggunakan sebagian cara-cara dalam membina siaga, sifatnya situasional. B. Kegiatan yang menantang, pengembaraan, hiking, climbing, camping, rowing, rafting, orienteering paling disukai penggalang, namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. C. Kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya jenis PBB dan upacara. D. Rewards dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. E. Kehidupan penggalang ada di regu, oleh karena itu kelompok kreativitas dan disiplin beregu harus dipelihara. F. Pembina penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginannya sendiri, tetapi harus tahu kebutuhan penggalang dan bertanya kepada mereka latihan apa yang diinginkan. Walaupun ketentuan ada di tangan pembina, karena pembina sangat tahu akan dibawa kemana arahnya. G. Setiap kegiatan yang menarik tujuan akhirnya adalah membentuk karakter, oleh karena itu pembina tidak boleh melupakan hal tersebut untuk senantiasa memberikan simpulan atau pembulatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan dharmanya. H. Pembina lebih banyak ing madya mangun karso, di tengah-tengah membangkitkan kehendak, semangat belajar dan bekerja. Inilah contoh cara membina pramuka siaga. Kalau gitu kita doa dulu ya sebelum mulai. Doa sama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Siaga. Siap. Pramuka. Siaga. Siap. Udah pada makan belum? Sudah. Alhamdulillah. Jadi kita punya semangat dong. Sudah. Tenaganya ada kan? Ada.
mengingat lagu, membolak-balikan lagu sambil menyesuaikan gerakan di lagu tersebut ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, atas menara. Marina menari di bawah menara. Marina merana, Marina merana di bawah menara. Tepuk tangan. Dan cara membina pramuka penggalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kepramukaan ya. Nah, untuk hari ini perkenalkan dulu, saya Kakak Aziz ya. Kalau dalam pramuka memanggilnya adalah apa? Sebutannya kakak ya, kakak. Nah, untuk kalian adik-adik ya, adik-adik pramuka, nanti kita akan belajar tentang pramuka. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan upacara pembukaan dulu ya. Siap, gerak. Semangat, gerak. Salam pramuka. Salam. Tepuk pramuka. Nah, ya. 2 kali tepuk pramuka. Nah, ya. Kak Aziz akan menyampaikan moto dari gerakan pramuka, yaitu Satya ku dharmakan, dharmaku ku baktikan ya. Itu. Nah, terus selanjutnya ini nanti adalah materi kita untuk hari ini, yaitu materi kita tentang baris berbaris atau peraturan baris berbaris ya, PBB. Nah, nanti Kak Aziz akan memberikan aba-aba kepada kalian berbaris ya. Nanti kalau setelah itu kalian mengikuti aba-aba dari Kak Aziz ya. Nah, itu coba sekarang ayo siap gerak. Goncang kanan gerak. Tegap gerak. Ayo. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4. Baik, Pak Aziz dicontoh ya. Jadi kalau kita hadap kanan, hadap kiri ya, itu caranya ya, misalkan siap gerak atau apa, hadap kanan gerak. Kita ini ya, yang kaki kiri hitung ke depan ya. Terus ini ingat ya, ini yang kanan di ini, terus ini ya. Bisa? Coba kita praktekkan. Siap gerak. Hadap kanan gerak. 1, 2, 3. Siap gerak. Goncang kanan gerak. Tegap gerak. Perhatikan. Balik kanan gerak. Balik kanan gerak. Ya. Anak pramuka tidak boleh takut kotor. Jadi kita anak pramuka harus bisa menyatu dengan alam ya. Jadi alam adalah tempat kita. Nah, berarti kalau misalkan kita hidup di alam, berarti anak pramuka itu harus melestarikan alam ya, lingkungan sekitar kita ya. Jadi anak pramuka itu anak yang suka menanam ya. Menanam apa? Tumbuhan, misalkan kayu ya, penghijauan. Terus anak pramuka itu suka kebersihan. Jadi kalau ada sampah itu harus kita buang ke tempat sampah ya. Jadi kalau ada sampah berserakan harus kita ambil ya, atau kita pungut lalu kita bawa ke tempat sampah. Terus yang ketiga, anak pramuka itu cinta lingkungan ya, cinta lingkungan. Jadi peduli terhadap lingkungan itu ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang baris berbaris ya. Nah, tujuan atau manfaat ya. Jadi tujuan baris berbaris itu adalah
untuk jasmani kita itu menjadi lebih sehat. Nah, manfaatnya juga dimaksudkan tujuan manfaatnya itu ya. Kalau maksud umumnya atau tujuan umumnya itu adalah untuk bela negara ya. Bila ada sampah itu harus kita buang ke tempat sampah, itu juga wajib ya. Tujuan secara khususnya adalah menanamkan rasa disiplin ya. Anak pramuka itu adalah anak yang disiplin, harus bangun pagi. Jam berapa? Kalau kamu bangun jam berapa pagi? Nggak tahu buku. Ya, nggak tahu bubuk malahan. Main loh. Oh, main apa? Main game. Nanti Kak Aziz diajak ya kalau main game ya. Ya. Kalau kamu jam berapa pagi bangunnya? Masih jam 9. Luar biasa ya, jam 9 ya, soal pagi. Kalau kamu jam berapa? Jam 4, bagus ya. Kalau kamu? Ya, kadang-kadang jam 6 ya. Jadi anak pramuka itu bangunnya pagi ya, maksimal jam 6 harus sudah bangun. Jadi salam pramuka, jadi hormat ya, salam ya. Jadi salam pramuka, salam ya. Terus tepuk pramuka ya, jadi tepuk pramuka, prok. Itu namanya tepuk pramuka. Ada lagi nanti banyak sekali macam-macam tepuk dalam pramuka. Ada tepuk tunggal. Tepuk tunggal bagaimana? Tepuk tunggal. Nah, gitu ya. Tepuk ganda. Nah, pintar ya. Tepuk ganda. Nah, itu ya. Orang sah manjara lagi. Ngoten itu toh. Terima kasih Mbak. Makasih Mbak. Latihan upacara kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kegiatan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.